Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama ada rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup yang memiliki urutan-urutan tertentu. Pada rantai makanan terdapat beberapa peran tertentu seperti produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Yang pertama ada produsen. Produsen terdiri atas tumbuh-tumbuhan hijau. Tumbuhan disebut sebagai produsen karena mereka membuat energi untuk suatu ekosistem. Tumbuhan adalah satu-satunya yang membuat energi baru loh. Mereka memasak makanan dengan menyerap energi dari cahaya matahari. Ini disebut dengan proses fotosintesis. Selain cahaya matahari, tumbuhan juga melakukan fotosintesis dengan air dan nutrisi dari dalam tanah. Selanjutnya adalah peran konsumen. Konsumen biasanya terdiri dari kelompok hewan. Hewan disebut sebagai konsumen karena tidak memproduksi energi, melainkan hanya menggunakan energi. Hewan yang mengkonsumsi tumbuhan secara langsung atau herbivora disebut sebagai konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Kemudian organisme karnivora yang memangsa hewan herbivora disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Selanjutnya, jika hewan karnivora memangsa hewan karnivora yang lainnya disebut sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier. Peran yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurai. Dekomposer ini adalah organisme yang memakan zat yang membusuk, misalnya seperti jasad hewan maupun tumbuhan yang membusuk. Organisme yang termasuk dalam dekomposer adalah cacing, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Mereka membantu mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Nantinya nutrisi ini akan kembali digunakan oleh tumbuhan untuk membuat energi. Selanjutnya mari kita mengenal beberapa rantai makanan pada ekosistem tertentu. Yang pertama, rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi sebagai tumbuhan memiliki peran sebagai produsen. Lalu tikus sebagai konsumen karena tikus memakan padi. Tikus di sini memiliki kedudukan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ular memakan tikus dan elang memakan ular sebagai konsumen puncak dalam rantai makanan ini. Kemudian ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Selanjutnya rantai makanan pada ekosistem laut. Fitoplankton sebagai produsen makanan karena ia dapat membentuk cadangan makanannya sendiri. Fitoplankton dikonsumsi oleh ikan kecil sebagai konsumen 1, kemudian ikan kecil akan dikonsumsi oleh singa laut sebagai konsumen 2, dan singa laut akan dikonsumsi oleh paus sebagai konsumen tingkat 3. Dan ketika paus mati akan diuraikan oleh pengurai. Selanjutnya ada rantai makanan pada ekosistem sungai. Alga atau lumut merupakan tumbuhan sebagai produsen yang biasanya dimakan oleh ikan sebagai konsumen 1. Kemudian ikan akan dimakan oleh kepiting sebagai konsumen 2, dan kepiting akan dimakan oleh bangau, lalu bangau akan dimakan oleh buaya sebagai predator puncak. Ketika buaya tersebut mati, buaya akan diuraikan oleh pengurai. Setelah kita mengenal tentang rantai-rantai makanan dan juga beberapa contoh ekosistemnya, selanjutnya kita akan mengenal tentang apa itu jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan dari beberapa jenis rantai makanan yang saling berhubungan. Perbedaannya, jika rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, atau rantai makanan hanya proses makan dan dimakan dengan skala yang lebih kecil, sedangkan jaring-jaring makanan adalah proses atau sekumpulan dari rantai makanan dengan skala yang lebih besar dan lebih luas. Yang pertama adalah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Nah, bisa kita lihat di gambar tersebut, pada jaring-jaring makanan di gambar tersebut terdapat beberapa rantai makanan, di antaranya padi, tikus, dan ular. Kemudian terdapat juga padi, tikus, burung elang, padi, belalang, katak, ular, burung elang, dan pengurai. Kemudian padi, belalang, katak, burung elang, pengurai. Lalu yang terakhir terdapat padi, ulat, katak, burung elang, dan pengurai. Selanjutnya pada ekosistem hutan. Pada jaring-jaring makanan tersebut terdapat beberapa rantai makanan, di antaranya tumbuhan kumbang kelelawar, tumbuhan belalang, tupai, ular, elang, pengurai,
tumbuhan rusa, harimau atau serigala pengurai, tumbuhan serangga, burung beruang, tumbuhan kelinci, elang atau rubah pengurai, tumbuhan serangga, burung kecil, burung elang, dan pengurai. Nah, itu dia beberapa penjelasan singkat mengenai rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Selanjutnya, supaya kita lebih paham, mari kita melihat bersama-sama video yang menjelaskan animasi tentang peristiwa rantai makanan. Terdapat matahari sebagai sumber energi yang utama ya. Kemudian energi tersebut akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan tumbuhan sebagai produsen akan dimakan oleh belalang. Di sini belalang sebagai konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Sepertinya terdengar suara cantik dari arah sana. Aku akan mencarinya. Itu dia, kutangkap aja. Hap. Nah, kemudian Asik, belalang udah tadi sarapan. dimakan oleh katak. Katak di sini sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Yap. Kemudian katak tersebut akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Sampai kaget. Yang bisa kita lihat Mau dari diajak videonya, kemana aku ini, elang Lang? akan memakan ular. Karena elang di Lihat sini menduduki pemandangan. peran sebagai konsumen tingkat Asik. puncak. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Ah, Aduh, gak kuat. Tuh, Kemudian ketika elang tersebut mati, elang akan diuraikan oleh pengurai. Elang akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Seperti itu tadi adalah contoh animasi tentang rantai makanan yang ada. Itu dia beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.